datang di channel Pak Dedian, tempat di mana kebijaksanaan leluhur Jawa kembali dihidupkan lewat cerita, pemahaman, dan makna mendalam tentang kebudayaan Jawa, spiritual Jawa, weton, serta motivasi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk panjenengan semua, semoga hari ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Semesta tidak pernah salah memilih jiwa yang kuat. Ketika seseorang lahir pada hari Pahing, hidupnya seperti ditakdirkan menjadi arus yang terus bergerak penuh ujian, namun selalu digiring menuju kemuliaan yang tak pernah ia sangka. Dalam kepercayaan Jawa, weton bukan sekadar tanggal kelahiran yang tercatat dalam kalender. Ia adalah jalinan rumit antara energi semesta, arah takdir, sifat dasar manusia, hingga pelajaran hidup yang harus ditempuh seseorang sepanjang perjalanan lahir batinnya. Weton dianggap sebagai rekaman awal, sebuah cetak biru halus yang memuat potensi, sekaligus tantangan yang harus dipikul. Karena itu, setiap weton membawa warna berbeda, getaran yang khas, dan beban yang tidak pernah sama antara satu kelahiran dengan lainnya. Mereka yang lahir pada hari Pahing seringkali dipandang sebagai pribadi yang istimewa, bukan karena hidup mereka berjalan mulus, melainkan karena justru penuh gelombang yang membuat mereka berbeda secara alami. Banyak orang tua Jawa dahulu percaya bahwa Pahing adalah hari dengan energi kuat, tegas dan tajam, sehingga jiwa yang memilih lahir pada hari ini sudah sejak awal mempersiapkan diri untuk perjalanan hidup yang tidak biasa. Mereka sering dianalogikan sebagai besi yang ditempa dalam api. Semakin panas ujiannya, semakin kokoh bentuk akhirnya. Mereka diberikan jalan yang sulit, penuh tantangan yang tidak jarang muncul berturut-turut, seakan ingin menguji batas kesabaran dan kekuatan batin. Rintangan datang dari berbagai sisi ekonomi, hubungan, lingkungan, bahkan konflik batin yang cukup dalam. Ada masa-masa ketika segala sesuatu terasa berat, ketika setiap langkah memerlukan keberanian lebih, dan ketika dunia tampak seolah-olah ingin menggugurkan semangat mereka. Namun justru pada titik-titik itulah terlihat sebuah pola yang hanya dimiliki Pahing. Ketika mereka hampir jatuh, ada kekuatan tak kasat mata yang tiba-tiba mengangkat kembali. Ketika mereka kehabisan harapan, muncul jalan kecil yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Perlindungan semesta bagi weton Pahing sering muncul diam-diam, tidak spektakuler, namun sangat terasa bagi mereka yang mengalaminya. Seolah-olah ada tangan besar yang menjaga dari balik tabir, mendorong mereka menjauh dari bahaya, mempertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat, atau memberi intuisi tajam agar mereka mengambil keputusan yang benar. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Hendaknya sekarang paribahasan. Misteri weton Pahing dibakar cobaan tapi tak pernah kalah. Siap, mari lanjut. Sejak awal kelahirannya orang berweton, Pahing dipercaya membawa energi yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Dalam tradisi Jawa, Pahing sering diibaratkan sebagai nyala api yang menyala terang, kuat, dan sulit padam. Hitungan Neptu, Pahing yang dianggap tinggi dan syarat muatan spiritual, membuat banyak orang tua Jawa meyakini bahwa bayi yang lahir pada hari ini tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa bekal semesta, berupa watak bawaan yang menunjukkan keberanian alami, kewibawaan dalam bersikap, serta daya pengaruh yang tanpa disadari membuat orang lain mengikuti atau menghormati mereka. Energi besar ini tampak sejak kecil. Anak-anak berweton Pahing biasanya memiliki pandangan mata yang tajam, penuh rasa ingin tahu, dan menyiratkan kematangan pikiran yang melebihi usianya. Mereka bukan tipe yang mudah ditakut-takuti atau disuruh diam begitu saja. Ada yang tumbuh sebagai pribadi tegas, ada yang tampak pendiam namun memiliki aura kuat yang membuat orang segan. Banyak orang tua menganggap anak Pahing beda,
seolah membawa cerita besar yang belum terungkap. Namun anugerah energi besar selalu datang bersama konsekuensi. Orang berweton pahing sering kali merasa tidak cocok dengan lingkungannya. Bahkan sejak masa sekolah, mereka mudah merasa asing di tengah keramaian, atau merasa tidak sejalan dengan pola pikir orang-orang di sekitar mereka. Mereka bukan penyendiri, tetapi jalan pikirannya sering melangkah terlalu jauh sehingga tidak mudah dimengerti. Perbedaan cara pandang ini kadang membuat mereka tampak keras, aneh, atau sulit dipahami. Selain itu, mereka biasanya menghadapi ujian yang menuntut kedewasaan lebih cepat. Tidak jarang sejak usia belia, mereka harus merasakan masalah yang sebenarnya wajar dialami orang dewasa. Konflik keluarga, tekanan ekonomi, tanggung jawab yang berat, atau peran-peran besar yang terpaksa mereka jalani. Banyak pahing yang tumbuh dewasa sebelum waktunya, bukan karena pilihan, tetapi karena keadaan menekan mereka untuk menjadi kuat. Tantangan hidup pun sering datang lebih awal bagi mereka. Ada yang kesulitan menemukan lingkungan yang mendukung, ada yang berulang kali gagal sebelum akhirnya menemukan jalan, dan ada pula yang diuji lewat hubungan dengan orang-orang yang berubah menjadi sumber luka. Meski begitu, ada keunikan dari weton pahing. Setiap kali mereka jatuh, selalu muncul kekuatan yang membuat mereka bangkit kembali. Luka yang mereka alami justru mengasah ketahanan batin mereka, membuat mereka lebih tajam dalam menilai dan lebih kuat dalam melangkah. Dalam pandangan kejawen, semua rintangan itu bukanlah bentuk hukuman. Itu adalah bentuk tempan. Semesta sedang membentuk mereka seperti pandai besi yang memukul logam, berulang kali agar menjadi pedang yang kokoh dan bermakna. Tanpa proses itu, energi besar yang mereka miliki hanya akan menjadi potensi yang tidak pernah berkembang. Orang berweton pahing adalah jiwa yang sejak awal dipilih untuk memikul kekuatan besar. Dan sebelum seseorang layak menerima kekuatan itu sepenuhnya, ia harus diuji dengan keras. Setiap batu sandungan, setiap air mata, setiap kegagalan, sebenarnya adalah bagian dari proses pembentukan. Dan akhirnya bagian semua pengalaman, itulah yang akan menuntun mereka menuju takdir agung yang sudah digariskan, takdir yang hanya dapat dijalani oleh jiwa yang ditempa dengan begitu kuat. Semesta tidak salah memilih mereka. Semesta justru sedang mempersiapkan mereka. Jika ada satu weton yang sering digambarkan sebagai pribadi yang hidupnya selalu diikuti badai, maka pahing adalah salah satunya. Dalam keyakinan Jawa, orang yang lahir pada hari pahing seolah memiliki garis perjalanan hidup yang tidak pernah berjalan sepenuhnya mulus. Ada saja batu, angin kencang, atau gelombang besar yang menghadang di tengah langkah mereka. Pekerjaan yang semula lancar tiba-tiba terhenti, usaha yang sedang tumbuh mendadak diuji oleh masalah baru, atau hubungan pribadi yang tampaknya stabil berubah menjadi rentetan konflik. Pada banyak kisah, ujian ini datang bukan 1-2 kali, tetapi berulang hingga terasa seperti gelombang yang tidak habis-habis. Namun ada sesuatu yang unik. Pahing hampir tidak pernah benar-benar tumbang. Mereka mungkin terjatuh, terpuruk, atau tersakiti, tetapi jarang sekali ada pahing yang menyerah total pada keadaan. Justru dalam masa-masa paling gelap, mereka menemukan sisa kekuatan dalam diri. Mereka kekuatan yang bahkan mereka sendiri tidak menduga sebelumnya. Entah bagaimana, mereka selalu menemukan cara untuk bangkit, meski dengan langkah paling kecil dan perlahan. Bagi sebagian orang, keteguhan itu tampak seperti keberuntungan. Namun dalam tradisi Jawa itu bukan sekadar keberuntungan. Energi pahing sejak awal memang dirancang tegar, tahan banting dan mampu menerima beban berat tanpa hancur. Energi itu seperti baja yang tampak dingin di permukaan, tetapi memiliki inti yang tidak mudah retak. Ketika kehidupan memberikan tekanan, pahing tidak pecah. Mereka justru berubah, menjadi lebih matang, lebih kuat dan lebih memahami arah hidupnya. Seringkali orang pahing menghadapi ujian yang datang bertubi-tubi dalam satu waktu. Ketika satu masalah belum selesai, masalah lain menyusul. Ada yang harus menghadapi tuntutan ekonomi, penyakit keluarga, tekanan pekerjaan, dan konflik perasaan pada periode yang sama. Namun anehnya, semesta selalu menyisakan celah bagi mereka untuk bernapas. Walau tipis, celah itu cukup untuk membuat mereka melangkah dan tidak menyerah.
Di saat orang lain berpikir bahwa itu adalah akhir, bagi Pahing justru itu menjadi titik balik. Inilah sifat dari ujian Pahing, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memurnikan. Semua cobaan itu adalah semacam ritual penyucian batin, seolah semesta sedang mengikis lapisan-lapisan yang tidak diperlukan, menghilangkan keraguan, membakar sifat-sifat negatif, dan menyisakan inti diri yang paling kuat. Ujian itu membentuk mereka menjadi pribadi yang tidak hanya tahan terhadap tekanan, tetapi juga mampu menenangkan orang lain di sekitarnya. Banyak Pahing yang akhirnya menjadi tempat bersandar bagi orang lain, justru karena mereka pernah merasakan betapa sulitnya bertahan hidup dalam badai. Setiap tantangan yang mereka lalui membuat mereka semakin peka terhadap arah langkah yang seharusnya diambil. Mereka belajar memahami ritme hidup, tahu kapan harus bertahan, kapan harus melepaskan, dan kapan harus mengambil keputusan berani. Tidak semua orang mampu memiliki kejelian seperti ini, dan itulah yang membuat Pahing berbeda. Keteguhan hati mereka adalah hasil dari ujian panjang yang tidak diberikan kepada sembarang jiwa. Pada akhirnya, jalan hidup seorang Pahing adalah perjalanan yang terlihat berat dari luar, tetapi sesungguhnya penuh maksud dari semesta. Setiap badai, setiap keterlambatan, setiap kerumitan, semuanya menuntun mereka pada satu bentuk diri yang lebih kuat dan bijaksana. Karena itulah, meski langkah mereka selalu diiringi ujian, mereka tetap mampu melangkah. Semesta tahu bahwa jiwa Pahing bukan jiwa yang mudah dikalahkan, melainkan jiwa yang sedang ditempa untuk menjadi luar biasa. Salah satu ciri paling khas dari seseorang yang lahir pada weton Pahing adalah intuisi mereka yang sangat tajam. Sejak kecil, banyak dari mereka kerap mengalami firasat perasaan aneh yang muncul begitu saja yang kemudian terbukti menjadi kenyataan. Ada yang bermimpi tentang kejadian tertentu, lalu beberapa hari atau minggu kemudian peristiwa itu benar-benar terjadi. Ada pula yang tiba-tiba merasa gelisah tanpa sebab, hanya untuk mengetahui kemudian bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sekitarnya. Bagi Pahing, intuisi bukan sekadar rasa, tetapi seperti bisikan halus dari semesta. Mereka memiliki sensitivitas yang berbeda dari orang lain. Energi di sekitar mereka mudah terbaca, entah itu energi yang baik, yang berat, atau yang berbahaya. Ketika memasuki suatu tempat, mereka sering langsung tahu apakah situasi itu aman atau tidak. Ketika bertemu seseorang, mereka bisa merasakan kejujuran atau niat tersembunyi dari orang itu, bahkan sebelum orang lain menyadarinya. Kepekaan ini membuat Pahing sering dianggap peka batin, atau memiliki mata batin yang tidak sepenuhnya tertutup. Naluri terhadap bahaya adalah salah satu anugerah terbesar mereka. Ada banyak kisah tentang orang berweton, Pahingku yang terhindar dari kecelakaan atau situasi buruk karena mengikuti bisikan batin mereka. Kadang mereka tiba-tiba membatalkan perjalanan, mengubah rencana, atau menghindari seseorang tanpa alasan logis yang kuat, dan belakangan, mereka baru menyadari bahwa keputusan itu menyelamatkan hidup mereka. Mereka mungkin tidak menyebutnya ilmu atau kesaktian, tetapi intuisi itu bekerja seperti radar yang mengarahkan mereka menjauh dari hal-hal yang bisa mencelakakan. Selain kemampuan membaca tanda bahaya, Pahing juga memiliki bakat alami dalam membaca karakter manusia. Mereka cepat sekali menangkap sifat asli seseorang, meskipun orang itu mencoba menyembunyikannya. Ketika banyak orang tertipu penampilan luar, Pahing justru bisa melihat lapisan terdalam yang jarang diperlihatkan. Inilah sebabnya mereka sering menjadi penasihat bagi teman-temannya atau orang yang pendapatnya sangat dipercaya. Mereka tidak membutuhkan waktu lama untuk menilai apakah seseorang layak didekati atau justru harus dijauhi. Bakat lain yang sering muncul pada Pahing adalah kemampuan memprediksi arah kehidupan. Mereka tidak dapat melihat masa depan secara mutlak, tetapi mereka memiliki kemampuan membaca pola. Dari pengalaman kecil saja, mereka bisa menyimpulkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Intuisi ini sering menjadi faktor keberhasilan mereka dalam mengambil keputusan penting, karier, usaha maupun hubungan. Tidak semua keputusan itu didasarkan pada logika. Sebagian besar justru dituntun oleh perasaan kuat yang sulit dijelaskan.
Semua ini bukanlah kebetulan. Dalam tradisi Jawa, kemampuan intuitif yang kuat merupakan salah satu bentuk perlindungan semesta. Semesta tahu bahwa jalan hidup Pahing penuh ujian dan tantangan. Karena itulah, Pahing diberi alat khusus berupa firasat, mimpi, dan kepekaan batin untuk membantu mereka bertahan. Ketika ujian datang bertubi-tubi dan jalan tampak buntu, intuisi merekalah yang menuntun jalan keluar. Kadang jalan itu tidak masuk akal pada awalnya, tetapi hasil akhirnya selalu membawa mereka menjauh dari bahaya dan mendekat pada takdir yang sudah digariskan. Bagi Pahing, intuisi bukan hiasan. Ia adalah kompas kehidupan. Senyap namun sangat akurat. Dan selama mereka mengikuti bisikan batin itu, semesta tidak akan membiarkan mereka tersesat. Dalam perjalanan hidup seorang Pahing, masa muda atau fase awal kehidupan sering menjadi bab tersulit. Banyak di antara mereka harus melalui jalan yang penuh batu, kegagalan, kehilangan, pengkhianatan atau perjuangan tanpa henti untuk sekadar bertahan. Ada Pahing yang harus belajar dari kegagalan usaha berturut-turut, ada yang jatuh bangun dalam karier, ada pula yang diuji lewat hubungan atau keluarga yang tidak stabil. Semua itu seperti rangkaian badai panjang, yang seolah tidak memberi waktu bagi mereka untuk bernapas. Namun semesta tidak pernah merancang kesulitan tanpa tujuan. Pada satu titik tertentu, titik yang sering disebut sebagai titik balik, jiwa orang berweton, Pahing mulai merasakan perubahan besar. Perubahan itu tidak selalu terjadi secara mendadak, tetapi terasa bertahap, seperti fajar yang perlahan mengusir gelap. Titik balik ini biasanya muncul setelah mereka mencapai usia kematangan tertentu, atau setelah mereka berani mengambil langkah besar dalam hidup. Keputusan berani, perubahan arah, atau keberanian meninggalkan sesuatu yang selama ini mengikat. Sejak momen itu, jalan hidup Pahing mulai terbuka. Rintangan yang dahulu besar kini terasa lebih mudah dilalui. Pintu-pintu rezeki yang dulunya tertutup rapat mulai bergeser, dan jalan yang sebelumnya gelap berubah menjadi terang. Banyak orang Pahing yang akhirnya mengalami peningkatan drastis karir yang melonjak, usaha yang berkembang pesat, atau peluang yang datang tanpa diduga. Mereka menjadi sosok yang diperhitungkan, meskipun mereka tidak pernah meminta pengakuan. Kemuliaan yang diberikan semesta kepada Pahing bisa muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang meraih keberhasilan karir yang stabil setelah bertahun-tahun terseok-seok. Ada yang mendadak menerima peluang besar kenalan baru, proyek tak terduga, rezeki yang mengalir deras, atau kesempatan mengubah hidup secara signifikan. Ada pula yang tiba-tiba dihormati banyak orang, bahkan oleh mereka yang dulu meragukan atau meremehkan. Menariknya, kemuliaan yang diterima Pahing tidak selalu berupa kekayaan materi, meski itu sering menjadi bagian dari takdir mereka. Ada juga kemuliaan berupa ketenangan batin, kebijaksanaan yang dalam, dan posisi sebagai sosok yang dituakan atau dipercaya banyak orang. Kehadiran mereka menjadi cahaya bagi keluarga, teman, atau lingkungan. Orang-orang sering merasa nyaman berada di dekat mereka, seolah aura yang dulu ditempa oleh kesulitan kini memancarkan keteduhan dan kekuatan. Perubahan hidup ini bukan semata-mata keberuntungan. Ini adalah hasil dari segala ujian yang telah mereka hadapi. Setiap air mata yang pernah jatuh menjadi pupuk bagi ketegaran hati mereka. Setiap kegagalan mengajarkan arah baru. Dan setiap rintangan membentuk karakter yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Semesta memang tidak memberikan jalan mudah bagi Pahing, tetapi semesta juga tidak menutup mata terhadap perjuangan mereka. Saat masa kemuliaan tiba, ia datang sebagai balasan yang setimpal. Tidak berlebihan, tidak berkurang. Kemuliaan bagi Pahing adalah fase ketika segala sesuatu akhirnya berada pada tempatnya. Ketika mereka menyadari bahwa semua luka dan kesulitan yang pernah mereka alami bukanlah hukuman, melainkan pintu menuju kedewasaan yang lebih tinggi. Dan pada akhirnya fase kemuliaan ini terasa seperti pelukan lembut dari semesta, pengingat bahwa perjuangan panjang mereka tidak pernah sia-sia, seolah setiap tetes air mata, setiap malam tanpa tidur, dan setiap beban yang mereka pikul akhirnya diganti dengan cahaya yang pantas mereka terima. Semesta selalu tahu kapan waktu yang tepat untuk mengangkat mereka. Dan bagi Pahing masa itu pasti datang. Takdir agung seorang Pahing tidak pernah berhenti pada keberhasilan pribadi semata.
Semesta tidak menciptakan ujian dan tempaan. Yang berat hanya agar mereka menjadi kuat untuk diri sendiri. Ada tujuan yang jauh lebih besar, lebih luas, dan lebih mulia. Dalam pandangan kejawen, Pahing adalah salah satu weton yang membawa misi jiwa. Menjadi penerang bagi orang lain. Kehadirannya tidak hanya membentuk dirinya, tetapi juga membentuk kehidupan orang-orang di sekelilingnya. Sejak muda, banyak Pahing yang mungkin tidak sadar bahwa mereka memiliki aura pemimpin. Mereka tidak harus menjadi pemimpin formal, tidak harus duduk di posisi tinggi atau memegang jabatan. Namun cara mereka membawa diri, ketegasan dalam kata-kata, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan sering membuat orang lain secara alami mengikutinya. Mereka adalah tipe yang hadir dan langsung memberi dampak, entah melalui dialog kecil, dukungan moral, atau sekadar keberadaan yang menenangkan. Aura Pahing memiliki kualitas yang berbeda, seperti cahaya yang tidak silau, tetapi cukup terang untuk menunjukkan arah bagi mereka yang tersesat. Banyak orang merasa lebih tenang saat berada di dekat Pahing. Bahkan dalam situasi yang kacau, mereka sering memancarkan keteduhan yang menular. Ini bukan sesuatu yang dipelajari. Ini adalah bagian dari misi jiwa yang mereka bawa sejak lahir. Tempaan hidup yang mereka jalani membuat mereka memahami rasa sakit, kehilangan dan perjuangan, sehingga mereka dapat memberikan dukungan bukan sekadar lewat kata-kata, tetapi dari empati yang tulus. Selain memberi ketenangan, Pahing juga memiliki kemampuan menumbuhkan keberanian. Energi mereka kuat, stabil, dan penuh keyakinan, sehingga ketika mereka berbicara, orang lain merasa didorong untuk bergerak maju. Banyak Pahing yang tanpa sadar menjadi inspirasi, keluarga yang mengandalkannya, teman yang datang meminta nasihat, atau rekan kerja yang melihatnya sebagai tempat bertanya ketika masalah muncul. Mereka tidak memaksa, tetapi pengaruh itu mengalir dengan sendirinya. Kemampuan mereka mempengaruhi keputusan orang lain juga berasal dari kebijaksanaan yang terbangun, dari pengalaman. Karena pernah melalui masa sulit, mereka dapat melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih jernih. Mereka tidak mudah panik, tidak gegabah, dan lebih sering memilih jalan yang seimbang. Kata-kata mereka berbobot bukan karena tinggi ilmunya, tetapi karena lahir dari hati yang sudah ditempa berkali-kali oleh kehidupan, dan disitulah letak kekuatan mereka. Pahing adalah jiwa yang dilahirkan untuk berdampak. Setiap langkah mereka meninggalkan jejak. Jejak kekuatan, jejak keberanian, dan jejak terang bagi siapapun yang berjalan bersama mereka. Tidak jarang, setelah masa kemuliaan mereka tiba, Pahing justru menjadi sosok yang memberi manfaat lebih besar bagi lingkungannya. Keberhasilan mereka menjadi jalan bagi orang lain, rezeki mereka membuka pintu untuk banyak orang, dan kebijaksanaan mereka menjadi pegangan dalam menghadapi berbagai persoalan. Semesta menempatkan ujian berat di awal perjalanan hidup mereka bukan tanpa alasan. Tempaan itu mempersiapkan Pahing agar kelak mereka mampu berdiri sebagai pilar bagi orang-orang yang membutuhkan. Mereka bukan hanya dikuatkan untuk diri sendiri, tetapi untuk menjadi cahaya ketika dunia sekitar mulai meredup. Pada akhirnya, misi jiwa seorang Pahing adalah menjadi titik terang. Hadir bukan untuk mengubah dunia secara megah, tetapi untuk mengubah kehidupan orang-orang di sekitarnya dengan cara yang lembut, namun mendalam. Dan itulah bentuk takdir agung yang sesungguhnya. Menjadi manfaat, menjadi penuntun, dan menjadi cahaya yang tidak pernah padam. Weton Pahing bukanlah weton yang mudah dijalani. Dari lahir mereka seakan ditempatkan di jalur yang penuh gelombang. Badai ujian, benturan keras, perjalanan yang menguras tenaga dan hati. Ada masa ketika Pahing merasa dunia seakan tidak memberi ruang untuk bernafas. Masalah datang sebelum luka lama sembuh. Jalan terjal muncul sebelum langkah benar-benar siap. Namun justru dari rangkaian cobaan itulah karakter mereka ditempa menjadi luar biasa. Setiap rintangan yang mereka hadapi membentuk lapisan-lapisan kekuatan batin. Setiap kegagalan mengasah kebijaksanaan. Dan setiap jatuh bangun membuat mereka menjadi pribadi yang kokoh, dewasa sebelum waktunya, serta mampu mempengaruhi orang-orang di sekitarnya tanpa mereka sadari. Energi Pahing bukan energi yang lembut. Ia adalah energi yang ditempa, dipanaskan lalu ditajamkan. Karena itu mereka sering menjadi
Sosok yang sulit ditumbangkan meski hidup, berkali-kali menguji batas. Ujian yang dialami Pahing bukanlah kutukan, bukan pula tanda bahwa mereka ditolak semesta. Justru sebaliknya, cobaan itu adalah jalan menuju takdir agung yang telah disiapkan bagi mereka. Setiap kesulitan adalah latihan, setiap kehilangan adalah penguatan, dan setiap luka adalah bentuk penempaan agar mereka mampu menerima sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang mereka bayangkan. Semesta tidak pernah salah memilih kepada siapa ujian berat diberikan. Jiwa yang kuat ditempatkan di tubuh yang kuat pula. Dan bagi mereka yang lahir pada hari Pahing, setiap cobaan adalah pertanda bahwa mereka membawa misi penting dalam hidupnya. Takdir mereka bukanlah takdir biasa. Mereka adalah sosok yang dipersiapkan untuk berdiri lebih tinggi, lebih tegar dan lebih bijaksana daripada kebanyakan orang. Pada akhirnya, apapun yang mereka lalui akan mengarahkan mereka menuju satu titik kemuliaan yang menjadi puncak perjalanan. Sesuatu yang besar memang menanti di ujung langkah panjang itu. Cobaan hanyalah pintu masuknya. Semesta hanya ingin memastikan bahwa ketika saat itu tiba, Pahing sudah benar-benar siap. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.